Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali anak-anak sekalian dengan Bapak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Indonesia dari kerja paksa hingga sewa tanah. Jadi atau lebih kurangnya Indonesia itu di bawah penjajahan pimpinan Daendels dan pimpinan Thomas Stamford Raffles. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mempelajari materi ini, Bapak sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Setelah anak-anak sekalian mengikuti pembelajaran ini, diharapkan mampu yang pertama menjelaskan latar belakang penerapan kebijakan kerja paksa Indonesia. Yang kedua, menjelaskan tujuan pelaksanaan kerja paksa di Indonesia. Yang ketiga, menjelaskan latar belakang penerapan kebijakan sewa tanah di Indonesia. Dan yang keempat, menganalisis penyebab kegagalan sewa tanah di Indonesia. Baik anak-anak sekalian, sebelumnya silakan amati dulu beberapa gambar ini. Ya. Kira-kira dalam pikiran anak-anak sekalian, apa kaitan gambar-gambar ini dengan materi kita? Itu berkaitan dengan kerja paksa dan sistem sewa tanah Indonesia. Baik anak-anak sekalian, lebih jelasnya kita ikuti penjelasan Bapak ini, ya. Bahwasanya sebelum penerapan kerja paksa Indonesia di Eropa, khususnya di Prancis, terjadi peristiwa yang besar, yaitu terjadinya peristiwa Revolusi Prancis yang berlangsung dari tahun 1789 sampai dengan 1797 lebih kurang. Di Prancis terjadi Revolusi Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte, sehingga Prancis itu ingin meluaskan kekuasaannya di Eropa, sehingga ketika itu Prancis menyerbu Belanda, sehingga Belanda di bawah pimpinan Raja William V akhirnya digantikan oleh kekuasaan Prancis, di mana untuk menggantikan rajanya itu diutuslah adik dari Napoleon Bonaparte, yaitu Louis Napoleon. Nah, anak-anak sekalian, kemudian Louis Napoleon mengutus Herman Willem Daendels untuk memerintah di Indonesia, ya. Anak-anak sekalian, bahwasanya si Herman Willem Daendels ini adalah seorang gubernur jenderal yang terkenal keras dan kejam, sehingga untuk mencapai ambisinya ini, ia menerapkan kerja paksa, ya, untuk program-program yang dia rancang dalam rangka memperkuat kedudukannya di Indonesia. Jadi Daendels itu lebih kurang memerintah Indonesia selama 3 tahun. Jadi penerapan kerja paksa itu dilaksanakan di Indonesia lebih kurang selama 3 tahun. Baik anak-anak sekalian, nah inilah dia jelasan Bapak tadi. Mungkin barangkali untuk lebih lengkapnya Anda silakan dicatat atau dibaca dan dipahami, sehingga tahu mengapa Indonesia itu sampai ada kerja paksa, ya. Bagaimana urutan-urutan peristiwanya dari asal negara di Eropa sana, sehingga dampaknya sampai ke Indonesia dan dirasakan oleh rakyat Indonesia. Baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan kembali pembahasannya. Nah,
Apa itu kerja paksa atau kerja rodi? Nah, berikut ini adalah definisi atau pengertian dari kerja paksa atau kerja rodi. Kerja paksa adalah sistem kerja pada masa pemerintahan Daniels, di mana rakyat bekerja tanpa memperoleh penghasilan yang layak, tidak diperhatikan asupan makanannya, dan melakukan pekerjaan di luar batas-batas kemanusiaan. Jadi barangkali kalau di luar batas kemanusiaan ini adalah bekerjanya melebihi dari 10 jam mungkin, 15 jam, atau bahkan lebih dari 20 jam. Jadi tanpa istirahat, tanpa asupan makanan, tanpa digaji. Itulah namanya kerja paksa. Baik, anak-anak sekalian, kita lanjutkan kembali. Nah, apa tujuan dilaksanakan sistem kerja paksa itu? Yaitu untuk membangun infrastruktur atau prasarana, baik prasarana sipil dan militer seperti jalan, rel kereta api, jembatan, benteng, pabrik senjata, dan sebagainya. Penerapan kerja paksa yang terkenal adalah untuk pembangunan jalan raya dari Anyer, Provinsi Banten sekarang, sampai dengan Panarukan, Provinsi Jawa Timur. Nah, di mana jalan ini panjangnya lebih kurang 1000 km. Nah, apa dampak buruk kerja paksa? Nah, tentunya sangat buruk sekali bagi rakyat Indonesia, ya, yaitu rakyat Indonesia mengalami kesengsaraan, kemiskinan, dan bahkan korban jiwa. Nah, menurut berita pada kompas.com yang Bapak kutip, itu jumlah korban jiwa akibat kerja paksa itu mencapai lebih dari 12.000 jiwa meninggal dunia. Ini luar biasa. Jadi sudah dipastikan bekerjanya tanpa atau melebihi batas-batas kemanusiaan. Baik, anak-anak sekalian, ini adalah peta jalan raya hasil kerja paksa dari Anyer atau Banten, Provinsi Banten ke Panarukan, Jawa Timur. Nah, ini bisa kalian lihat, kalian amati ya, dari sini, dari Anyer ya, Anyer Cilegon Banten, kemudian ke Serang, Tangerang, Jakarta, Cibinong, terus sampai nanti ke Jawa Tengah barangkali, sampai ke Jawa Timur, dan ujungnya sampai di Panarukan. Ya, panjangnya ini lebih kurang 1000 km. Baik, anak-anak sekalian, lanjut. Akhir dari penerapan kerja paksa di Indonesia, yaitu Daniels merupakan penguasa yang terkenal kejam sehingga ia dijuluki Tuan Besar Guntur, Jenderal Maskala, atau Jenderal Bertangan Besi. Ia juga menjual tanah kepada pihak swasta asing sehingga melanggar undang-undang negara. Kemudian, tindakan Daniels ini menimbulkan kebencian di kalangan orang Belanda sendiri, karena dia dianggap semena-mena atau sesukanya dalam bertindak, yaitu menjual tanah negara kepada pihak swasta asing. Dan faktor-faktor tersebut mengakibatkan ia dipanggil pulang ke negeri Belanda dan digantikan oleh Jansen pada tahun 1811. Dengan digantikannya Daniels oleh Jansen, maka berakhir pula pelaksanaan kerja paksa di Indonesia. Lanjut. Nah, sekarang peristiwa yang melatar belakangi penerapan sewa tanah di Indonesia. Pada tahun 1811, Jansen menggantikan Daniels di Indonesia. Namun pemerintahan Jansen lemah dan kurang cakap, ditambah dengan situasi keamanan yang kurang kondusif akibat persaingan dengan Inggris. Pada masa pemerintahannya, Inggris di bawah pimpinan Lord Minto menyerang Batavia pada tanggal 11 Agustus 1811. Jadi ini Inggris ya, itu menyerang Indonesia, tepatnya di Batavia sebagai pusat pemerintahan kolonial Belanda ketika itu. Nah, kemudian pada tanggal 18 September 1811 Jansen menyerah di Salatiga
setelah menandatangani perjanjian atau kapitulasi Tuntang tanggal 11 September 1811. Setelah Inggris berhasil menguasai Indonesia, maka ditunjuklah Raffles sebagai Letnan Gubernur Indonesia. Nah, jadi setelah pemerintahan Johnson ini diserbu oleh Inggris, ya, tepatnya di Batavia, Belanda menyerah. Kemudian Indonesia dikuasai oleh Inggris dan pemerintah Inggris menunjuk Raffles sebagai Gubernur Jenderal Indonesia. Nah, itulah pada masa pimpinan dari Raffles ini di Indonesia diterapkan sistem sewa tanah. Nah, sebelum lanjut ke sistem sewa tanah, isi perjanjian dari kapitulasi Tuntang tuh, yang pertama, seluruh kekuatan militer Belanda yang ada di kawasan Asia Tenggara harus diserahkan kepada Inggris. Jadi kekuatan militer ya, apa saja, kapal, benteng ya, kemudian tentara itu diserahkan kepada Inggris. Hutang pemerintah Belanda tidak diakui oleh Inggris. Dan yang ketiga, Pulau Jawa, Madura, dan semua pangkalan Belanda di luar Jawa menjadi wilayah kekuasaan Inggris. Jadi intinya kekuasaan Belanda diambil alih oleh Inggris. Nah, ini definisi dari sewa tanah. Apa itu sewa tanah? Yaitu kebijakan masa Raffles di mana tanah di Indonesia dianggap milik Raja Inggris, sehingga rakyat harus menyewa kepada pemerintah Inggris dengan membayar pajak. Jadi, meskipun tanah itu tanah rakyat, tapi dianggap itu tanah adalah tanah Raja Inggris. Sehingga kalau rakyat mau menggarap, harus membayar pajak. Itulah yang dianggap sebagai sewa tanah. Lanjut, anak-anak sekalian. Nah, ini adalah ketentuan dari sistem sewa tanah. Ketentuan atau aturannya. Yang pertama, petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. Yang kedua, harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah. Maksudnya, mana yang subur, tinggi pajaknya. Mana yang tidak subur, sedang. Mana yang sangat tidak subur, barangkali juga rendah sewanya. Yang ketiga, pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Ini pakai uang. Yang keempat, bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak tanah. Jadi yang tidak memiliki tanah dikenakan membayar dia sebagai orang yang tidak punya tanah. Nah, sewa tanah ini boleh dikatakan gagal, ya, atau tidak berhasil dilaksanakan di Indonesia, khususnya di Jawa. Apa penyebab kegagalannya? Nah, itu yang pertama. Sulitnya menentukan besar kecil pajak bagi pemilik tanah karena tanah yang dimiliki tidak sama ukurannya. Jadi barangkali ada rakyat yang memiliki 1 hektar, 2 hektar, setengah hektar, atau lebih dari 2 hektar. Nah, jadi susah atau sulit menentukan besar kecilnya pajak. Yang kedua, sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah petani. Nah, jadi mungkin berkaitan dengan jumlah pegawai yang sedikit. Sehingga untuk mengukur berapa luas yang dimiliki rakyat itu kurang pasti, kurang jelas. Dan juga tingkat kesuburan juga susah ditentukan. Karena mungkin barangkali kalau hanya melihat langsung, ya mungkin hitam udah dianggap subur. Tapi kenyataannya begitu ditanam dia tidak subur tanamannya. Jadi susah atau sulit menentukan luas dan tingkat kesuburannya. Yang ketiga, keterbatasan jumlah pegawai. Iya, karena nih Inggris tuh menguasai Indonesia dengan keterbatasan pegawai. Yang keempat, masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Jadi zaman masa kolonial Indonesia belum mengenal uang, ya. Jadi barangkali mungkin kalau kebutuhan itu hanya sistem barter barangkali. Jadi atau menggunakan emas, perak, atau alat pembayaran yang lain. Jadi sistem uang belum dikenal sama rakyat Indonesia. Berikutnya, akhir penerapan sewa tanah di Indonesia. Masa pemerintahan Raffles di Indonesia tidak berlangsung lama, hanya sekitar 5 tahun.
pada tahun 1811 pemerintah Napoleon di Prancis berakhir dan berakhir pula pemerintahan Louis Napoleon di Indonesia di Belanda. Jadi Napoleon ini istilahnya kalah dalam perang koalisi. Jadi beberapa negara di Eropa itu memerangi Prancis sehingga kalahlah si Napoleon Bonaparte ini. Dan yang terakhir, hal tersebut berdampak diadakannya Konvensi London tahun 1814 yang mengakhiri pemerintahan Raffles di Indonesia. Nah, isi Konvensi London itu adalah yang pertama, Belanda memperoleh kembali daerah jajahannya yang dahulu direbut Inggris. Jadi Indonesia ini dulunya dijajah Inggris. Jadi setelah isi Konvensi London dikembalikan lagi kepada Belanda. Penyerahan Indonesia oleh Inggris kepada Belanda berlangsung tahun 1816. John Vendal diberi tugas oleh pemerintah Inggris untuk menyerahkan kembali Indonesia kepada Belanda. Nah, setelah berakhir masa sistem sewa tanah atau berada di bawah penjajahan Inggris, dan setelah Konvensi London, Indonesia ini atau jajahan Belanda, jajahan Inggris diberikan kembali ke Belanda. Jadi kemudian selanjutnya Indonesia diserahkan kepada Belanda kembali. Nah, itulah Indonesia memasuki periode baru, namanya periode tanam paksa, yaitu pada masa pemerintahan atau pimpinan Van den Bosch. Nah, teman-teman sekalian, jadi untuk materi berikutnya adalah Indonesia pada masa tanam paksa. Baik, Anda sekalian, mudah-mudahan Anda sekalian dapat memahaminya materi ini. Nah, jadi untuk tugas Anda sekalian yaitu menjodohkan. Nah, perintahnya adalah carilah pasangan yang paling cocok di kolom A dengan atau pada kolom B. Ini Bapak berikan satu contoh ya. Ini di kolom A, satu petani harus menyewa tanah. Nah, pasangan yang paling sesuai adalah petani harus menyewa tanah. Kita lihat. Nah, melihat dari materi tadi yang dijelaskan, itu pasangan yang paling sesuai adalah ketentuan dari sewa tanah. Karena ketentuan sewa tanah itu adalah petani harus menyewa tanah. Baik, Anda sekalian, sampai di sini materi pembelajaran tentang Indonesia dari masa kerja paksa hingga sewa tanah. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya, dan Bapak akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.